Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau mendengar bagian yang terbaik dalam hidup kami, yaitu firman-Mu. Berikanlah kami Tuhan roh hikmat dan wahyu, agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar, tepat seperti yang Kau inginkan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup kami, bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, berikan kami hamba-Mu Tuhan hikmat-Mu, roh pewahyuan, agar dapat menyampaikan dengan benar apa yang Engkau ingin kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Karena kemarin sudah diberitahukan sama Bapak Gembala kalau tema bulan ini adalah mengucap syukur ya. Jadi apa saja yang bisa kita gali dari mengucap syukur biar kita sama-sama pelajari. Dari kemarin saya rasa Pak Gembala sudah lengkap itu ya, memahami, memberitahu tentang pengucapan syukur. Jadi hari ini saya juga mau membahas tentang mengucap syukur. Ini soalnya saya sekarang mulai pakai PowerPoint, jadi ntar dulu saudara ya, kok nggak bisa kebuka ini saya. Saya mau membagi tentang bersyukur untuk berkat keselamatan. Dari tadi kita nyanyi juga tentang keselamatan ya. Saya tadi cerita Bapa layakkan aku, ya, saudara sudah dilayakkan sama Tuhan untuk datang ke sini menyembah Tuhan. Itu bukan perbuatan saudara, tapi benar-benar karena Tuhan melayakkan saudara. Jadi kita mengucap syukur itu memang baik saudara, sangat baik mengucap syukur. Bahkan kalau kita baca nggak usah di firman Tuhan itu banyak sekali memerintahkan kita, menasihati kita tentang mengucapkan syukur ya. Tapi di dunia ini juga orang-orang yang bergelut di dunia motivasi untuk menggerakkan orang-orang supaya berhasil dalam hidupnya, juga mereka memerintahkan, menyarankan orang, mendorong orang untuk berterima kasih. Karena orang yang berterima kasih itu sudah disurvei saudara, dari penelitian, orang yang sering mengucapkan syukur itu orang yang berhasil dalam hidupnya, bahagia dalam hidupnya, lebih bahagia daripada orang yang menggerutu melulu. Udah jadi dibuktikan dengan penelitian bahwa orang yang selalu mengucap syukur dibanding dengan orang yang tidak atau bahkan malah menggerutu itu lebih berhasil dan lebih bahagia hidupnya. Kalau orang dunia saja sudah membuktikan itu, saudara kalau hari ini saudara sudah dikasih tahu, kemarin sudah dikasih tahu suruh mengucap syukur tapi saudara nggak melakukannya, betapa anehnya kita ya. Sudah dikasih tahu oleh dunia ini menjadi bukti, bahkan firman Tuhan mendorong kita, kalau kita tidak juga mengucap syukur berarti kita siap untuk gagal ya. Tapi kalau kita mengucap syukur dalam segala hal seperti kata firman Tuhan, saudara pasti mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan memerintahkan supaya itu hidup kita tuh berhasil. Kalau Tuhan memerintahkan berarti itu baik buat kita. Firman Tuhan itu seperti buku manual book ya, manual book. Kalau kita beli barang ya, ada manual booknya. Kalau beli barang ini, radio ini atau setrika ini nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Supaya barang itu terpelihara, ya, terawat lama. Hidupnya masa pakainya lebih banyak, lebih lama. Terawat, terpelihara. Ya, sama begitu juga dengan kita. Dikasih manual book yaitu firman Tuhan supaya hidup kita ini lebih lama, terawat. Dan salah satunya adalah mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu adalah syarat untuk hidup kita jadi terpelihara, berhasil ya saudara ya. Kalau kita saya juga suka dengar itu ya dari orang-orang yang bergelut di motivasi, setiap pagi mulai bangun tidur saudara mengucap syukur. Buka mata, terima kasih Tuhan, aku bisa bangun, bisa buka mata, bisa berdiri, bisa masuk kamar mandi, bisa buang air besar, bisa buang air kecil. Itu suatu berkat luar biasa. Saudara pernah lihat orang yang gak bisa buang air besar lama? Saya pernah loh saudara, lihat tuh orang perutnya besar sekali, dia gak bisa buang air besar. Jadi kalau saudara bisa buang air besar, bisa buang air kecil, bersyukur saudara. Tuhan terima kasih aku buang air kecil pagi ini. Tuhan terima kasih aku buang air besar pagi ini. Iya saudara. Bisa minum kopi ya dengan santai, makan sarapan, terima kasih. Lihat apa yang saudara bisa
alami dalam hidup saudara. Kalau dari yang kecil-kecil saudara mulai mengucap syukur, ya, itu berkat-berkat jasmani. Tapi hari ini saya ingin mendorong saudara untuk bersyukur untuk berkat keselamatan yang terbesar, ya, itu berkat terbesar dalam hidup kita. Jadi saya ambil yang terbesar. Saudara diselamatkan Tuhan, itu saudara harus sangat-sangat bersyukur sama Tuhan Yesus kita, ya. Karena kita itu dilayakan, bukan layak tapi dilayak. Kita akan buka ayatnya. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Saudara bukan orang yang layak, tapi dikatakan apa? Dilayakkan, melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, saudara, tadinya itu ada di kuasa, di dalam dikungkung, dikuasai oleh kuasa kegelapan, dipenjara dalam kuasa kegelapan. Tapi Tuhan Bapa melalui anaknya Yesus Kristus memindahkan kita dari kerajaan yang gelap itu masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu luar biasa, ya. Dan melalui kematian Yesus di kayu salib, ya, saudara itu dilayakkan. Harusnya masuk neraka, harusnya hidupnya susah terus, gak ada pengharapan, ya. Tapi saudara, hukuman yang seharusnya milik saudara itu ditimpakan sama orang lain. Siapa? Yesus Kristus. Harusnya saudara mati tapi saudara miliki hidup, ya kan? Jadi kita akan lihat berkat rohani. Ini di dalam Alkitab kita menuliskan banyak sekali tentang berkat rohani orang percaya. Tapi kita akan lihat beberapa. Saya nggak akan buka ayatnya, ya. Saudara bisa buka sendiri di rumah ayatnya. Ini sebagian berkat rohani orang percaya, saudara diampuni, ya. Bukan karena saudara sudah melakukan yang layak untuk diampuni, enggak. Saudara diampuni karena korban Yesus di kayu salib. Lalu diperdamaikan dengan Allah. Itu Roma 5 ayat 10. Diberikan hidup kekal, ya, saudara, bukan mati kekal tapi hidup kekal. Pilihannya cuma dua, saudara, ya. Kekekalan kita ini punya roh yang kekal, roh kita nggak bisa mati. Tapi saudara, kalau saudara terima Yesus sebagai juru selamat, percaya kepada Dia, maka yang saudara pilih adalah hidup kekal, bukan mati kekal, bukan terpisah dari Allah. Mati itu berarti juga terpisah, ya, terpisah dari Allah. Dibenarkan. Roma 3 ayat 28, saudara bisa buka nanti ayatnya di rumah, itu membangkitkan satu kebahagiaan, kebanggaan buat kita, ya. Dijadikan ciptaan baru, disucikan, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dijadikan bait Roh Kudus. Next, selanjutnya diadopsi. Kita semua diadopsi jadi anak Allah. Tadinya anak siapa? Anak iblis, betul. Kita semua anak iblis tadinya, ya. Kalau diadopsi, diangkat, ya, diambil dari panti asuhan kegelapan itu, jadi anak Allah, dibebaskan dari hukuman. Saudara nggak perlu nanggung hukuman saudara sendiri lagi, sudah ada yang nanggung. Berbahagialah saudara, hukuman saudara sudah ditanggung orang lain, ya. Tadinya hukuman mati, ya, tapi lewat Yesus Kristus hukuman itu sudah ditanggung. Diberi damai, ya, dijadikan ahli waris Allah, lalu dilepaskan dari dunia yang jahat. Banyak lagi, saya nggak buka semua, banyak sekali. Atau kalau kita mau yang lebih lebih gampang dilihat, kita akan buka next. Itu pertukaran di kayu salib. Coba lihat ini, saudara. Saudara terima yang baik-baik semua. Tuhan Yesus terima yang gak enak semua. Yesus dihukum supaya kita apa? Diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya apa? Kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita, ya, supaya kita diterima oleh Bapa di surga. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Wow, luar biasa. Saudara bisa beli di mana fasilitas seperti ini? Saudara bisa dapatkan di mana keadaan seperti ini? Gak ada yang bisa kasih saudara. Dan gak ada dari milik kita yang bisa membeli semuanya itu. Gak ada, saudara. Ini sungguh luar biasa, makanya di dalam next 2 Korintus 9 ayat 15 mengatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, speechless kalau bahasa Inggrisnya kita melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Nggak ada lagi yang bisa kita katakan. Nah saudara, banyak di luar sana orang-orang yang merasa bisa membeli menerima keselamatan dengan amal ibadahnya, dengan apa yang mereka perbuat. Tapi sesungguhnya kita semua ini adalah orang-orang yang sangat amat tidak berdaya dan berdosa dan tidak bisa masuk ke kerajaan surga dengan apa yang ada pada kita. Kalau misalnya masuk surga itu mesti pakai tes seperti masuk kuliah ya. Kita ini udah gagal total, meskipun pakai bimbel, apa aja yang kita sudah pelajari, kita ikuti, tetap kita gagal total saudara. Nggak bisa masuk, pasti gagal tesnya. Karena tesnya itu harus apa hasilnya? Sempurna, dan kita nggak ada yang sempurna. Satu aja dosa kita sudah bisa mengantar kita ke neraka. Ya, karena Tuhan itu adalah Bapa yang sempurna, maka kita harus jadi sempurna, dan kesempurnaan itu bukan milik kita tapi milik Tuhan ya saudara. Nah untuk menggambarkan betapa sebenarnya kita ini nggak bisa membeli, membayar, menikmati semua yang Tuhan berikan itu dengan apa yang ada pada kita akan baca satu cerita di dalam Lukas 17. Bisa buka ayatnya nggak nih? Bisa ya. Kita akan baca Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ini cerita tentang 10 orang kusta. Ya, saudara pasti sudah pernah baca semuanya dan sudah mendengar, tapi saya ingin kita melihat satu gambaran yang dari perspektif yang lain. Saudara mungkin selama ini sudah mendengar ini, sudah membaca ini dari satu perspektif bahwa 9 orang yang tidak kembali itu adalah orang-orang yang tidak apa saudara? Kan cuma satu yang kembali, jadi yang 9 itu tidak bersyukur. Coba kita baca dulu ceritanya ya saudara ya. Lukas 17 ya, ayat 11. Lukas 17, ini Lukas 11 ya, Lukas 17. Nah kita akan baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ini perbatasannya ya saudara, jadi ada orang Yahudinya, ada orang Samarianya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami ya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ya, jadi tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, jadi kalau kita lihat di sini saudara ya, 10 orang ini punya iman ya saudara ya, punya iman. Tapi cuma satu yang kembali untuk bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lagi di perbatasan, jadi dia ada di perbatasan Galilea, ada orang Samarianya. Ini orang Samaria dan orang Yahudi sebenarnya bermusuhan, tapi ketika mereka punya satu masalah yang sama, mereka kumpul ya, ada orang Samarianya, ada orang Yahudinya ternyata ya, nggak peduli, mereka nggak bermusuhan ketika sedang menghadapi penyakit ya. Seringkali kita begitu ya, kalau punya musuh yang sama kita jadi bersatu, nggak mikir perbedaan kita ya. Tapi kita lihat di sini bahwa kita lihat orang kusta ini, kalau kita baca di Imamat 13, memang dipinggirkan, tidak boleh masuk ke perkemahan orang normal, orang sehat, ya, karena dianggap orang yang terkutuk dan menular. Jadi orang kusta itu benar-benar ada dalam kondisi yang sangat kalau kita bilang udah nggak ada harapan lagi. Secara fisik sakit, secara sosial dipinggirkan, pasti itu rasanya udah nggak karuan ya. Sakit dan disingkirkan, nggak ada harapan buat mereka karena saat itu belum ditemukan obat untuk penyakit kusta. Berarti mereka adalah orang-orang yang sangat dalam keadaan yang luar biasa susahnya, menyedihkannya,
ya, dan cuma belas kasihan Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka nggak bisa menolong diri mereka sendiri, terpisah dari keluarganya. Bayangkan saudara kalau punya penyakit kusta pada masa itu berarti sudah habis semua harapan kita. Secara ekonomi, secara sosial, secara fisik sudah habis. Karena sudah dibuang dari masyarakat. Mereka harus pakai pakaian yang cabik-cabik, kalau kita baca Imamat 13, harus pakai pakaian yang cabik-cabik dan berkata kepada orang lain apa? Dia teriak-teriak najis ya, dia orang-orang yang najis. Karena dianggap bukan cuma penyakit fisik tapi penyakit spiritual, ya, karena dikaitkan dengan hukuman. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Gehazi, siapa lagi saudara yang dihukum dengan dikutuk dengan kusta, Miriam, siapa lagi ya, Raja Uzia. Nah, itu menunjukkan bahwa sakit kusta itu berhubungan juga dengan kutukan Tuhan, ya. Nah, kalau kita baca di sini dari ke-10 orang ini, ya, waktu disuruh memperlihatkan diri kepada imam, mereka percaya walaupun belum terjadi saat itu, mereka kembali ya kepada imam dan di tengah jalan mereka sembuh, mengalami mujizat Tuhan. Tapi cuma 1 yang kembali untuk berterima kasih. Yang 9 itu pasti kita perkirakan dia akan buru-buru ke imam untuk mendapatkan pengesahan kalau mereka sudah sembuh dan kembali ke masyarakat, ya pasti begitu. Dan kita mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang nggak tahu. Yang 9 itu kita anggap bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan kita selalu menganggap bahwa orang yang kembali inilah yang benar-benar tahu berterima kasih, dan mereka yang 9 yang lain itu nggak tahu berterima kasih, tidak mengucapkan syukur. Itu yang kita tangkap selama ini. Tapi saudara, saya mendengar satu penafsiran dan mulai melihatnya juga, ternyata saudara ada satu profesor di Denver Theology Seminary namanya, kita buka, yaitu namanya Craig L. Blomberg. Ini seorang profesor perjanjian baru. Dia mengadakan penelitian. Dia berpikir, kok orang yang begitu dahsyatnya menderitanya ditolong Tuhan, tapi kok nggak berterima kasih? Aneh nggak saudara? Aneh loh saudara. Saudara sudah sangat menderita, udah terpuruk luar biasa, tiba-tiba ada orang menolong saudara. Masa orang itu nggak berterima kasih? Nggak mungkin kan saudara ya? Nggak mungkin. Kalau saya sendiri juga pasti rasanya punya utang besar sama orang yang menolong kita, betul nggak? Kenapa tapi 9 orang itu nggak kembali? Ya, itu suatu keanehan. Makanya Profesor Craig L. Blomberg ini mengadakan penelitian, kenapa 9 orang itu kok nggak kembali? Ya, padahal mereka menerima begitu besar anugerah dari Tuhan. Ya, dan ternyata saudara, Profesor L. Blomberg ini menemukan bahwa pada zaman itu ada konsep budaya yang namanya konsep kehormatan atau honor ya, konsep kehormatan. Kalau orang yang punya dignity atau kehormatan, merasa terhormat, itu adalah orang yang dapat membayar kebaikan yang diterima dari orang lain. Jadi kalau satu ketika dia ditolong orang, ya, jadi pada saat itu mengucapkan terima kasih tuh yang verbal tuh nggak biasa. Kenapa? Mereka biasa mengembalikan apa yang mereka terima itu dengan kebaikan lainnya. Jadi orang yang terhormat adalah orang yang dapat membayar kebaikan yang diterima dari orang lain. Oke, saat ini saya ditolong, nanti kalau kamu yang susah, aku harus nolong kamu. Gitu. Itu namanya konsep kehormatan. Ternyata pada saat itu berlaku seperti itu. Kalau orang cuma datang terima kasih terus dia nggak buat apa-apa, justru dianggap sebagai orang yang tidak terhormat. Ya, itu yang ternyata berlaku saat itu, ada namanya konsep kehormatan. Ya. Nah, ternyata saudara, lanjut ya. 9 orang itu ya, ternyata sebenarnya memikirkan cara bagaimana dia bisa mengembalikan apa yang sudah dia terima dari Yesus dengan kebaikan lainnya. Tapi orang Samaria itu dipuji Yesus, tapi justru malah yang dipuji siapa? Orang Samaria itu. Kenapa? Padahal nggak umum pada saat itu orang yang datang berterima kasih dengan apa yang dia terima. Nggak umum. Jadi yang umum adalah kalau orang mengembalikan apa yang sudah dia terima dengan kebaikan lainnya. Tapi orang Samaria itu datang dan berterima kasih. Justru dia dianggap sebenarnya orang yang nggak terhormat. Karena apa? Orang Samaria itu dipuji Yesus karena dengan berterima kasih ia mengakui apa? Ketidakberdayaannya, kebangkrutannya, ketidakmampuannya untuk melakukan kebaikan sebagai balasan atas kebaikan yang ia terima dari Yesus. Aku nggak bisa Tuhan, aku nggak punya apa-apa, aku cuma bisa berterima kasih Engkau Tuhan yang baik.
Ya, nggak bisa, dia merasa memang nggak bisa, dan itu yang dipuji Yesus. Karena memang kebaikan Allah yang diterima orang-orang kusta itu adalah kebaikan yang begitu besar, yang nggak bisa dibandingkan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang mereka punya. Apa coba? Pada saat itu orang-orang kusta itu adalah orang-orang yang hopeless, sudah benar-benar nggak punya apa-apa ya. Kusta adalah penyakit yang saat itu tidak dapat diatasi sendiri oleh penderitanya. Ya, dia dari bakteri ya saudara. Kalau zaman sekarang udah ada antibiotik bisa membunuh bakteri. Saat itu belum ada. Tidak mungkin menyembuhkan diri sendiri. Jadi perlu belas kasihan Allah untuk memulihkan hidup penderitanya. Kusta bukan hanya dianggap penyakit fisik, tapi juga penyakit spiritual karena berhubungan dengan kutukan Allah. Saya tadi sudah katakan, contohnya Miriam, Gehazi, Raja Uzia. Jadi kusta adalah gambaran dari dosa. Kita lahir juga semua dengan kusta rohani. Kita dilahirkan juga sudah mulai ada dosa dalam hidup kita ya. Kita lalu hidup tambah dosanya begitu banyak kusta, dan kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Kenapa? Karena untuk mencapai hidup kekal itu, mencapai Bapa, diterima oleh Bapa adalah bahwa saudara itu harus benar-benar kudus, 100%, ya, bukan ada cacat celah sedikit, tapi benar-benar kudus. Dan itu kita nggak miliki saudara. Kita akan buka coba Yesaya 64, Yesaya 64 ayat 6. Ya, demikianlah kami sekalian seperti seorang apa saudara? Najis. Dan segala kesalahan kami seperti apa? Kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Najis, sama seperti orang kusta tadi. Kalau jalan dia harus bilang apa? Najis, najis, najis. Sama seperti kita. Najis, najis, najis. Ya, kita ini orang najis. Dan dikatakan kesalehan kami seperti kain kotor. Lah kalau kesalehan saudara aja seperti kain kotor, gimana dosa saudara-saudara? Ya, kesalehannya seperti kain kotor. Bagaimana dengan dosa kita? Kain apa lagi? Ya, kalau saya sudah bahas kemarin, kita sudah banyak bahas kain kotor ini. Kalau dalam bahasa aslinya tuh sebenarnya bukan kain kotor, kain yang kotor, tapi apa? Saudara, kita sudah bahas pembalut wanita yang sudah dipakai itu kayak apa saudara? Seperti itulah kita. Kesalehan kita bayangkan saudara. Jadi apa yang bisa kita tawarkan kepada Tuhan untuk membalas semua kebaikan kita? Kalau kesalehan kita aja seperti kain kotor. Bagaimana dengan perbuatan kita yang salah, dosa kita? Gak akan mungkin mampu membalas kebaikan Tuhan. Makanya orang Samaria itu dipuji, kenapa? Karena dia tahu nilainya. Coba next. Maaf ya nih, ini agak susah soalnya saudara kalau balik-balik. Ya, next. Next nih, terus saja. Nah, anugerah Allah memiliki nilai yang sangat besar, saudara. Mungkin kita nggak menyadari itu, ya. Saudara ini diselamatkan. Kia udah pernah nyampaikan juga. Kalau hidup kita di dunia ini ya, kalau dibuat tali yang panjang, saudara. Hidup kita di dunia ini cuma seujung tali itu. Nanti hidup kita yang kekal di surga itu sepanjang sisanya itu yang panjang itu, ya. Jadi kalau hidup saudara yang kecil itu juga itu sudah Tuhan tolong. Ya, tapi sebenarnya Tuhan tuh lebih memperhatikan kehidupan kekal saudara. Ya, itu saudara sudah Tuhan jamin. Saudara menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Lebih lama nanti kita hidup di sorga bersama dengan Tuhan, dengan di kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa membalas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi sebenarnya Profesor Craig Blomberg ini melalui hasil penelitiannya mencoba mengajarkan bahwa anugerah Allah diberikan pada kita tanpa ada kemungkinan untuk dapat dibayar kembali. Gak mungkin kita bisa bayar. 9 orang kusta yang tidak kembali berpikir bisa membalas kebaikan Yesus. Jadi kalau selama ini kita pikir, oh berarti itu mereka gak berterima kasih ya. Mereka gak tahu cara mannernya harusnya bersyukur sama orang yang berbuat kebaikan. Justru mereka tahu konsepnya saat itu saudara ya. Konsep apa tadi saudara? Konsep kehormatan. Kalau ya oke, Yesus, engkau sudah berbuat baik buat aku sekarang. Tapi nanti kalau engkau susah, aku akan tolong kamu. Bisa menolong Yesus? Nggak bisa ya. Jadi sebenarnya
9 orang kusta ini tidak kembali karena berpikir bisa membalas kebaikan Yesus. Mereka tidak mengerti nilai anugerah Allah sebenarnya. Tapi orang Samaria itu mengerti nilainya. Orang Samaria itu sebenarnya orang yang dianggap apa saudara? Najis, karena kenapa mereka bermusuhan sama orang Israel? Saudara tahu? Jadi orang Samaria ini sebenarnya adalah orang dari, kan Israel tuh udah pecah, saudara, Israel Utara, Selatan. Ini Israel Utara tuh dijajah duluan sama bangsa Asyur. Nah Raja Asyur itu kalau dia menjajah orang, mengakuisisi, menaklukkan satu negara, dia akan mix itu. Jadi bangsa yang ini diambil, dicampur sama bangsa ini, ditaruh di mana? Ditaruh di tempat yang ini, terus di mix gitu. Jadi mereka akhirnya dicampuran. Lalu orang Samaria ini pulang dan menetap di Yerusalem, menetap di Israel, tapi mereka sudah menjadi orang-orang yang sudah bercampur. Dan itu buat orang Israel adalah suatu kenajisan. Karena orang Israel itu orang-orang yang dianggap pilihan Tuhan. Kalau mereka sudah campur berarti nggak murni lagi. Jadi mereka bermusuhan karena orang Samaria merasa saya tetap orang Israel walaupun sudah campuran, tapi orang Israel tidak merasa mereka orang Israel yang murni lagi. Nah dianggap orang-orang yang najis. Jadi mereka tuh najisnya bukan cuma karena sakit kusta, tapi juga karena adalah orang Samaria. Tapi saudara lihat, orang yang najis ini lebih mengerti anugerah Allah daripada orang-orang Israel yang tahu sebenarnya nubuatan tentang Mesias. Ya, mereka tahu loh. Tapi mereka tetap merasa bisa membayar kebaikan Allah dengan perbuatannya sendiri. Ya, jadi 9 orang kusta yang tidak kembali itu berpikir bisa membalas kebaikan Yesus. Dan itu sama, banyak sekali orang di dunia ini saat ini merasa bisa ya membalas apa yang Tuhan berikan itu dengan kebaikan kita, kebaikannya sendiri, perbuatan sendiri. Tapi sebenarnya semua yang kita terima itu benar-benar karena anugerah Allah. Anugerah yang begitu besar bagi kita. Ya katakan tadi nggak ada yang bisa membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang ada bagi kita. Kesalahan kita aja seperti kain kotor. Ya. Jadi kalau kita selama ini membaca cerita ini menyimpulkan bahwa 9 orang ini nggak tahu berterima kasih, justru mereka itu tahu berterima kasih tapi berpikir membalas dengan caranya sendiri dan itu tidak disetujui oleh Yesus. Kenapa? Karena berarti mereka nggak tahu nilainya. Tetapi satu orang yang kembali itu orang Samaria itu tahu nilai belas kasihan Tuhan bagi hidupnya. Ya saudara ya. Jadi itu pula yang Tuhan harapkan bagi kita. Ya. Next. Sudahkah kita mengerti nilai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita? Mungkin kita masih ada mungkin ya menganggap bahwa aku bisa membalas apa yang Tuhan berikan bagiku dengan ini, dengan itu. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa kita berbuat untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, selain apa saudara? Bersyukur. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur buat apa yang saudara terima dalam hidup saudara. Ya, khususnya tentang keselamatan saudara. Gak semua orang bisa menikmati hidup kekal di surga nanti. Gak semua orang bisa menerima apa yang tadi kita baca berkat-berkat rohani tadi ya. Banyak sekali tadi. Kalau kita lihat di Alkitab akan lebih banyak lagi ya. Tapi saya cuma ambil sedikit tadi. Diampuni, didamaikan dengan Allah. Kalau saudara gak terima Yesus, saudara berarti musuh Allah. Ya. Semua orang-orang di luar sana yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka adalah musuh Allah. Maka kita tugasnya apa? Tugas pendamaian dikatakan. Kenapa? Mereka harus kita bawa mereka untuk datang kepada Yesus sehingga didamaikan dengan Allah ya, diberikan hidup kekal, dibenarkan, dijadikan ciptaan baru, disucikan, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bahkan saudara menikmati keselamatan itu bukan cuma nanti saja, tapi sekarang ini saudara ini bisa menikmati. Buktinya apa? Saudara sakit, saudara bisa sembuh. Saudara dalam kesesakan, saudara bisa dilepaskan. Itu janji Tuhan bagi kita, bukan cuma nanti di kehidupan yang panjang tadi saya bilang, bukan cuma di tali yang panjang itu, tapi di tali yang kecil itu, di hidup kita yang sedikit ini pun Tuhan menjanjikan keselamatan atas apa yang kita derita dalam hidup kita ini. Ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan bahwa kasih Tuhan itu sebenarnya adalah kasih yang saudara ya, sangat besar. Dan kadang-kadang kita sendiri manusia nggak menyadari bahwa kasihnya itu sedemikian besarnya.
Kita suka mengukur kasih Tuhan itu dengan apa yang kita miliki. Aku bisa kok, Tuhan gampang kok kalau Tuhan begini, nanti aku bisa kasih persembahan di gereja sudah, ya. Atau aku nanti bisa berbuat ini. Tapi sebenarnya keselamatan yang kita terima itu tidak terbayangkan nilainya. Harganya mahal, dan itu adalah anaknya sendiri. Yesus Kristus turun ke dunia ini buat kita semua. Dan saudara harus bersyukur untuk itu semua. Jadi kalau kita bersyukur itu, yang diharapkan Tuhan apa? Di balik rasa ucapan syukur itu juga ada satu kesadaran bahwa aku ini gak berdaya Tuhan, aku ini bankrupt ya, aku ini bangkrut, gak berdaya, gak mampu untuk membalas kebaikan-Mu. Sama seperti orang Samaria yang pulang tadi, yang pulang untuk mengucapkan syukur, memuliakan Tuhan. Di balik rasa syukurnya ada rasa apa? Kesadaran bahwa aku ini gak berdaya Tuhan, aku gak bisa balas kebaikan-Mu yang besar itu. Ya. Kalau saudara bersyukur tapi merasa aku bisa memberi kepada Tuhan, menggantikan semua yang Tuhan berikan, itu saudara sama seperti 9 orang kusta yang gak kembali itu. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan bersyukur tapi dengan satu kesadaran bahwa aku gak berdaya Tuhan, tanpa Engkau aku mati, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku gak bisa punya sesuatu yang bisa membalas kebaikan-Mu. Saudara akan dipuji Tuhan, berarti saudara memuliakan Tuhan. Tadi dikatakan, tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah? Saudara memuliakan Allah kalau saudara bersyukur, tetapi di balik ucapan syukur itu saudara menyadari bahwa saudara memang adalah orang yang gak berdaya. Bankrupt, sudah bangkrut, dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan saudara. Sama seperti penyakit kusta tadi, gak bisa disembuhkan oleh diri sendiri. Ya, harus ada belas kasihan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Ya, puji Tuhan saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ya. Apa ada yang ketinggalan? Saya nggak tahu. Tapi saya bersyukur banget dapat insight ini, ada pengetahuan ini. Ternyata selama ini saya baca kok, saya udah judge ini 9 orang ini pasti nggak tahu terima kasih nih ya. Kok nggak kembali? Tapi sebenarnya setelah diadakan penelitian sama Craig L. Blomberg tadi, ternyata ada satu konsep budaya pada saat itu bahwa ada konsep kehormatan. Justru orang yang kembali itu, yang mengucap syukur itu orang-orang yang nggak dihormati sebenarnya, karena nggak mampu, aku nggak mampu bayar lagi, aku nggak mampu bayar kebaikanmu Pak, nggak bisa. Justru mereka itu adalah orang-orang yang nggak dihormati sebenarnya. Tetapi Tuhan memuji dia, ya, memuji orang itu karena tahu nilai kasih karunia Allah bagi kita. Ya, puji Tuhan. Nyanyi apa ya?